Kita ke informasi lainnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif dagang sebesar 32% untuk Indonesia dan rencananya akan diberlakukan mulai 9 April besok. Lantas bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Selengkapnya dalam diskusi. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat mungkin. Perang tarif yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera berlaku. Dampaknya tidak main-main, termasuk Indonesia. Apa efek buruk dari perang tarif Donald Trump bagi Indonesia dan apa yang harus dilakukan pemerintah agar ekonomi di dalam negeri tidak jatuh? Daftar perang impor yang dikeluarkan Presiden Donald Trump ini bikin geger banyak negara, termasuk Indonesia. Sederhananya, bila tarif dagang ini berlaku, harga produk Indonesia di pasaran Amerika bisa naik drastis. Konsumen di Amerika bisa memilih produk lain yang lebih murah tarif impornya. Dampak dari dalam negeri, order pabrik bisa turun karena ekspor juga tak maksimal karena tarif impor dari Amerika yang tinggi. Imbasnya bisa mengancam nasib buruh. Angka tarif masuk barang-barang negara lain ke Amerika terbilang besar. Negara-negara Eropa, Asia dikenai besaran tarif yang tak main-main. Indonesia mendapat besaran tarif masuk 32%. Kalau melihat yang disasar adalah industri yang sifatnya padat karya, contohnya adalah sepatu. Sepatu itu atau alas kaki 33% ekspornya memang ke Amerika. Dan pakaian jadi itu 61% ekspornya ke Amerika. Artinya yang terjadi dengan Amerika sangat berdampak pada PHK di sektor padat karya. Sebelumnya daya beli masyarakatnya sedang rendah, kemudian industri padat karya sudah mengurangi banyak sekali karyawan, efisiensi. Nah ini ditambah dengan tarif 32% dari Trump, tentunya berimbas ke PHK di sektor padat karya ini semakin meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Angkanya akan terus mengalami kenaikan. Dan di sisi yang lain, kalau ada tekanan rupiah, rupiahnya menjadi lebih lemas, lebih lesu terhadap dolar, ini akan diteruskan menjadi imported inflation atau inflasi yang diteruskan oleh importir, produsen kepada konsumen akhir. Jadi konsumen di ujung akan membayar harga pangan lebih mahal, perumahan lebih mahal, kendaraan bermotor lebih mahal, cicilan itu juga akan mengalami kenaikan, beban-beban biaya administrasi, bunga. Ini salah satu imbas dari adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Kata pengamat ekonomi, dampak buruk perang tarif Donald Trump ke banyak negara bisa membuat resesi di hampir semua negara. Ini adalah situasi yang tidak ada bandingannya sejak reformasi ya, artinya kita mengalami hal yang terburuk seperti sekarang ini seperti tahun 1930 pada waktu terjadinya The Great Depression saat itu. Dan ini dikhawatirkan perdagangan yang memburuk akan menciptakan resesi di banyak negara, dan juga ini adalah salah satu bentuk indikasi akan ada kemungkinan terjadinya eskalasi perang di banyak wilayah. Apakah ini akan menuju pada perang dunia ketiga atau akan ada eskalasi konflik, itu yang dikhawatirkan karena polanya membentuk pola 1930-an. Jadi kita belum pernah mengalami itu pasca Indonesia merdeka, situasi seperti sekarang. Sejak kebijakan tarif Trump dikeluarkan, pemerintah sudah merespon aturan baru perdagangan Amerika itu. Kementerian Luar Negeri merespon aturan tarif baru dari Amerika akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia. Pemerintah akan menghitung pengenaan tarif baru terhadap sektor yang terdampak, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan negosiasi dengan pihak pemerintah Amerika Serikat. Presiden Prabowo mengakui pemberlakuan tarif baru dari Donald Trump punya dampak ke perekonomian dalam negeri. Prabowo akan mengirimkan tim untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Kita harus lihat nanti, mungkin kita akan mengalami dampak yang berat mungkin, terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar
kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih, ya. Kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Ya kan? Free market, benar nggak? Globalization. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi, kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi, nanti menteri-menteri ASEAN juga akan koordinasi, dan kita terus hubungan negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi. Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Nah, sekarang kita bahas kenapa Donald Trump membuat kebijakan merubah tarif dagang ke banyak negara. Ini merupakan janji kampanye, tapi juga Trump adalah seorang negosiator yang cukup ulung. Artinya ketika Trump mencoba untuk meningkatkan tarif di banyak negara, Trump sebenarnya sedang berharap agar ada negosiasi ulang terhadap berbagai perjanjian perdagangan bebas, misalnya dengan Vietnam. Bagaimana agar ada balancing antara barang masuk yang ke Vietnam dengan barang-barang Vietnam yang kemudian diekspor ke Amerika. Dan itu sudah mulai terlihat ya, bagaimana game plan dari Trump ini coba membujuk pemerintah Vietnam agar barang Amerika dapat tarif 0% untuk masuk ke Vietnam. Jadi dibalik dari proteksionisme Trump adalah seorang pebisnis. Sehingga dia pikir dengan cara-cara perang dagang ini akan menguntungkan posisi daya tawar Amerika. Tapi sebenarnya yang dilakukan sekarang sebenarnya sedang membunuh ekonomi Amerika dan juga membunuh ekonomi global tanpa terasa. Bahkan hitung-hitungan tarif, apakah Indonesia dikenakan 64% karena dianggap hambatan tarifnya sangat tinggi, ataukah kemudian ada negara yang dikenakan sampai 50%, itu dasarnya tidak ada sama sekali gitu. Jadi tidak berdasarkan pada hitung-hitungan ekonomi. Ini adalah hitung-hitungan politis. Ini adalah agenda dari sayap kanan. Jadi merusak ekonomi, merusak tataran perdagangan dunia, apapun motif yang ingin Trump raih ya, tapi damage has been done. Pasar saham global sudah sebagian besar terkoreksi cukup tajam. Dan ini akan berimbas ke negara berkembang yang sebenarnya hubungannya selama ini adalah hubungan yang cukup baik dengan Amerika. Semua negara kecewa dengan perang dagang yang ditabuh oleh Presiden Donald Trump kepada dunia. Uni Eropa menyatakan tak ada pemenang dalam perang dagang kali ini. Kenaikan tarif justru akan menambah beban masyarakat dunia di tengah ekonomi global yang tidak sehat. Saya Zeki Rahmat pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.